Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bela negara. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di video strategi pembelajaran Laksar CPNS Agenda 3. Saya Mahmudi, Kepala Urusan Tulisan Strategi Satuan Penerangan Kodam Iskandar Muda. Video ini adalah salah satu penugasan dari workshop penyamaan persepsi penguatan Agenda 3 bagi fasilitator Laksar CPNS. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan pembelajaran Agenda 3, peran aparatur sipil negara guna mendukung terwujudnya smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyelenggaraan Laksar CPNS tentu memiliki dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Yang keempat, Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Dan terakhir, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Agenda 3 ini merupakan mata diklat yang membahas tentang kedudukan dan peran PNS guna mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Alokasi waktu sendiri untuk Agenda 3 ada di 28 jam pelajaran yang terdiri dari MOOC sebanyak 6 JP, Instant Learning sebanyak 17 JP, dan Klasikal sebanyak 5 JP. Agenda pembelajaran diberikan untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS yang dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum. Apa yang menjadi harapan dan tujuan dari pembelajaran Agenda 3 ini adalah para peserta akhirnya peka dan peduli terhadap masalah dan tantangan dalam pelaksanaan tugasnya dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Adapun materi pokok dalam pelatihan Agenda 3 ini adalah yang pertama, manajemen ASN, dan yang kedua, smart ASN. Manajemen ASN diberikan untuk membuat peserta mampu menjelaskan kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN, dan juga bagaimana penerapan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sedangkan Smart ASN diberikan untuk membuat peserta memiliki kecakapan digital dan memahami apa itu konsep literasi digital sebagai bagian dari mewujudkan Smart ASN serta pemanfaatan dan penerapannya dalam pelaksanaan tugas organisasi. Melalui materi Smart ASN ini, pada akhirnya ASN akan lebih berdaya terhadap ekosistem digital yang sangat cepat sekali perkembangannya, dan bahkan dapat memanfaatkan jaringan digital tersebut dalam mendukung smart governance. Metode pembelajaran Laksar CPNS ini menggunakan sistem blended learning, yaitu terdiri dari MOOC, sinkronus, asinkronus, dan terakhir klasikal. Tahapan pembelajaran di Laksar CPNS tersebut adalah pertama MOOC, yaitu peserta melakukan pembelajaran mandiri. Yang kedua, sinkronus, fasilitator melakukan konfirmasi atas pembelajaran MOOC sebelumnya, pemaparan tugas oleh peserta. Dan yang ketiga, asinkronus, fasilitator akan memberikan bantuan pembelajaran peserta mengerjakan tugas-tugas individu dan juga tugas kelompok. Dan klasikal, mengulas kembali pembelajaran sebelumnya dengan sistem tatap muka.
Baiklah, saya akan menjelaskan secara detail strategi pembelajaran agenda 3 ini. Pertama, sinkronus. Sinkronus di hari ke-8, yaitu di 20 menit pertama akan ada pendahuluan. Fasilitator akan melakukan perkenalan secara singkat, konfirmasi hasil pembelajaran emosi, dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berkomentar. Di 40 menit berikutnya yaitu masuk dalam penyajian berita. Yang pertama melakukan tanya jawab, pengalaman selama emosi. Yang kedua menjelaskan overview substansi modul agenda 3 dan keterkaitannya dengan agenda 4. Lalu fasilitator menjelaskan tugas harian baik secara individu maupun kelompok. Di sinkronus kedua tetap juga ada pendahuluan. Biasanya fasilitator akan menyapa dan mereview kembali pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Lalu memberikan kesempatan kepada peserta untuk memaparkan tugas baik secara individu maupun kelompok. Lalu memberikan umpan balik dan penguatan. Untuk 5 menit terakhir penutupan, fasilitator akan memberikan apresiasi atas partisipasi mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua, menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan salam. Selanjutnya asinkronus. Di tahap asinkronus ini peserta mengerjakan tugas kelompok secara mandiri, mengerjakan video learning journal dan narasi agenda 3 yang sudah disampaikan oleh fasilitator sebelumnya. Untuk hari yang kedua atau di hari ke-9 asinkronus. Pertama akan membuat tugas individu tentang analisis isu dan gagasan kreatif terkait smart governance melalui sebuah video. Lalu membuat tugas kelompok mempelajari isu-isu aktual terkait smart governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terakhir, membuat tugas individu learning journal tentang cerita pengalaman belajar, baik di sinkronus maupun asinkronus, tentang materi Smart ASN. Untuk sinkronus sendiri, mulai dengan salam pembuka di 10 menit pertama, lalu berikutnya di 105 menit kemudian fasilitator akan menyimak dan memberikan kesempatan untuk peserta Laksar CPNS memberikan paparan atas tugas-tugas yang diberikan. Lalu fasilitator akan memberikan umpan balik dan penguatan. Fasilitator juga akan menjelaskan rencana pembelajaran fase klasikal agenda 3. Dan fasilitator dengan peserta Laksar akan menyepakati kesimpulan bersama tentang materi agenda 3. Di 20 menit kemudian, fasilitator akan memberikan apresiasi atas partisipasi dan antusias peserta Laksar selama pembelajaran. Fasilitator akan memberikan dorongan, semangat, dan motivasi untuk peserta melanjutkan pembelajaran Laksar CPNS. Dan fasilitator akan menutup dengan salam dan terima kasih. Selanjutnya klasikal, yaitu kegiatan tatap muka dengan alur dan tahapan yang telah dirancang secara sistematis. Pada 20 menit pertama, fasilitator akan membuka kegiatan pembelajaran, diawali dengan salam pembuka, dilanjutkan dengan yel-yel untuk membangun suasana kelas yang positif dan kondusif, serta perkenalan fasilitator. Setelah itu, fasilitator akan menyampaikan persepsi, yaitu mengaitkan materi agenda 3 dengan pengalaman dan pengetahuan awal peserta Laksar. Sekaligus menjelaskan tujuan pembelajaran serta alur proses pembelajaran yang akan dilalui bersama. Selanjutnya, pada 190 menit berikutnya, kegiatan pembelajaran difokuskan pada proses berbagi pengalaman aktualisasi agenda 3 yang telah peserta Laksar laksanakan selama masa habituasi di unit kerja masing-masing. Pada sesi ini, peserta diharapkan aktif menyampaikan pengalaman, tantangan, dan praktek baik yang telah dilakukan. Pada sesi pertama, fasilitator akan menyampaikan penguatan dan pendalaman materi berdasarkan pengalaman yang telah disampaikan peserta. Selain itu, fasilitator juga memberikan umpan balik sebagai bahan refleksi dan perbaikan.
Pada akhir sesi ini, fasilitator akan menjelaskan tugas kelompok yang akan dikerjakan oleh peserta. Selanjutnya, pada sesi 2, kegiatan melanjutkan dengan diskusi kelompok untuk membahas tugas yang telah diberikan. Hasil diskusi kemudian dipaparkan oleh masing-masing kelompok di depan kelas. Fasilitator akan memberikan feedback terhadap paparan peserta, baik dari sisi pemahaman materi, relevansi dengan agenda 3, maupun penerapannya dalam konteks tugas sebagai ASN. Sebagai penutup, fasilitator akan melakukan pembulatan materi agenda 3 dengan menegaskan kembali poin-poin penting yang telah dibahas, serta menekankan nilai-nilai kunci yang harus diinternalisasi dan diaktualisasikan oleh CPNS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikianlah video pembelajaran yang dibuat fasilitator pada agenda 3 Laksar CPNS ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.